apa kabar nih? Baik ya tentunya. Pada video kali ini, aku dengan rekan-rekan aku akan sedikit menjelaskan materi mengenai refleksi garis loh. Sebelumnya, ada yang tahu refleksi itu apa nih? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Sebelum itu, kita perkenalan dulu dong tentunya. Perkenalkan, aku Alia Rahayu beserta dengan rekan-rekanku ada Arya Azkia Putra, ada Gugun Gunawan, ada Junani, ada Lisma, dan ada Yuda. Nah, karena perkenalannya sudah, mari kita lanjut ke materi. Refleksi. Apa sih refleksi itu? Refleksi atau pemantulan adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya. Setelah menumbuk antarmuka dua medium, refleksi pada era optik geometris dijabarkan dengan hukum refleksi, yaitu sinar insiden, sinar refleksi, dan sumbu normal antarmuka ada pada satu bidang yang sama. Sudut yang dibentuk antara masing-masing sinar insiden dan sinar refleksi terhadap sumbu normal adalah sama besar. Jarak tempuh sinar insiden dan sinar refleksi bersifat reversibel. Bisa dilihat pada gambar. Nah, refleksi ini memiliki jenis refleksi garis. Refleksi garis ada yang pertama, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pencerminan suatu titik atau bangun terhadap garis Y sama dengan X dapat dinyatakan dengan gambar di samping. Kita lihat, misalkan sebuah titik P dalam kurung XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan dari titik tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung XY menjadi P bayangan Y, X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Pencerminan suatu titik atau bangun terhadap garis Y sama dengan min X dapat dinyatakan dengan gambar berikut. Misalkan, sebuah titik P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan dari titik tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung X, Y menjadi bayangan P dalam kurung min Y, min X. Pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Untuk memahami transformasi refleksi terhadap garis X sama dengan K, perhatikan gambar berikut. Titik P dalam kurung X, Y jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan X sama dengan K, diperoleh bayangan P dalam kurung bayangan X, bayangan Y. Berdasarkan gambar di atas terhadap hubungan sebagai berikut. Bayangan Y sama dengan CP sama dengan AP sama dengan Y kurang min besar sama dengan Y. OA sama dengan X dan OB sama dengan K. BC sama dengan AB sama dengan OB min OA sama dengan K min X. Bayangan X sama dengan OB tambah BC sama dengan K tambah dalam kurung K min X sama dengan 2K min X. Jadi, titik P dalam kurung X, Y direfleksikan terhadap garis dengan persamaan X sama dengan K, diperoleh bayangan P dalam kurung X, Y dengan aturan sebagai berikut. P dalam kurung X, Y menjadi P dalam kurung 2K min X sama dengan Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Untuk memahami transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan B, perhatikan gambar berikut. Titik P dalam kurung XY jika direfleksikan terhadap garis dengan bersamaan Y sama dengan B, diperoleh bayangan P dalam kurung bayangan XY. Berdasarkan gambar di atas terdapat hubungan berikut. Bayangan X sama dengan bayangan CP sama dengan AP sama dengan X kurang min besar bayangan X. OA sama dengan Y dan OB sama dengan B. BC sama dengan AB sama dengan OB min OA sama dengan B min Y. Bayangan Y sama dengan OB plus BC sama dengan B plus dalam kurung B min Y sama dengan 2B min Y.
jika titik P dalam kurung XY direfleksikan terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan B, diperoleh bayangan P kurung C dengan aturan sebagai berikut. P dalam kurung XY menjadi bayangan P dalam kurung X 2B min Y. Diketahui titik A terletak pada koordinat dalam kurung 3,4. Tentukan koordinat bayangan titik A jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Pembahasan dengan menggunakan rumus A dalam kurung X, Y. A dalam kurung min Y, min X. Koordinat titik A hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah X sama dengan min Y, X sama dengan min 4, Y sama dengan min X, Y sama dengan min 3. Jadi koordinat A adalah dalam kurung min 4, min 3. Berapa hasil pencerminan titik dalam kurung 3,5 pada sumbu Y sama dengan K sama dengan 2? Jawaban X 3, Y sama dengan 5. A dalam kurung X, Y dibagi K sama dengan A dalam kurung X, 2K min Y. A dalam kurung 3,5 X dibagi min 2 sama dengan A dalam kurung 3,2 dalam kurung 2 min 5. Jadi hasilnya adalah A dalam kurung 3, min 1. Nah, kita sudah menjelaskan semua materi dari refleksi garis beserta contoh soalnya. Bagaimana teman-teman semua? Sudah paham belum? Nah, semoga kita semua paham ya. Aku selaku moderator ingin meminta maaf jika penjelasan materi dari kami kurang dimengerti oleh kalian, karena kita juga masih dalam tahap pembelajaran. Jadi pada kesempatan lain kita belajar bersama lagi ya. Video pembelajaran kali ini kita cukupkan saja ya. Kami meminta maaf jika banyak sekali kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.